Dalam kegelapan sebelum fajar pada tanggal 15 Maret 2025, sekitar pukul 3.45, sebuah B-52 Stratofortress bergemuruh ke langit di atas Laut Arab. 8 mesinnya meraung menantang saat menembus tabir wilayah udara Yaman yang diperebutkan. Titan of War berusia 70 tahun, peninggalan perang dingin yang sekarang terlahir kembali untuk era baru, membawa 70.000 pon bahan peledak berpemandu presisi yang disiapkan untuk kelompok milisi kuat yang dikenal sebagai Houthi, yang terus mendatangkan malapetaka selama lebih dari setahun. Bagi Amerika Serikat, sudah waktunya untuk memulihkan hukum dan ketertiban di bawah operasi khusus yang dikenal sebagai Operasi Rogue Rider. Dunia pasca serangan Palestina pada Oktober 2023 terhadap Israel adalah dunia yang berbeda dari sebelumnya. Domino dari peristiwa yang telah terjadi sejak insiden menghancurkan di Israel adalah salah satu domino terbesar dalam sejarah, melibatkan negara-negara paling kuat di seluruh dunia. Biayanya bisa mencapai triliunan dolar, ribuan nyawa melayang, dan masih banyak lagi. Namun, ini belum berakhir. Domino terus berjatuhan. Pada Oktober 2023, setelah pembalasan Israel atas serangan tersebut, Houthi, kelompok Syiah Islam yang didukung Iran, meningkatkan serangan terhadap pengiriman di Laut Merah, menargetkan kapal-kapal komersial dan kapal perang Amerika Serikat sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina. 2 tahun kemudian, pada pertengahan Maret 2025, Houthi telah menyerang lebih dari 190 kapal, menenggelamkan 2 kapal, menyita 1 kapal, dan menewaskan 4 pelaut. Hal ini menyebabkan penurunan 70% dalam volume kargo Laut Merah dan menggelembungkan biaya pengiriman global hampir 200 miliar dolar. Persenjataan mereka, termasuk rudal balistik anti kapal, rudal jelajah, pesawat tanpa awak, dan kapal peledak, menimbulkan ancaman signifikan terhadap Selat Bab el-Mandeb, titik sempit untuk 12% perdagangan global. Houthi juga meluncurkan lebih dari 40 rudal balistik dan pesawat tanpa awak ke kota-kota Israel. Setelah pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Januari 2025, Komandan Sencom Komando Pusat Amerika Serikat, Jenderal Michael Kurilla, menentang kampanye pengeboman agresif yang meniru operasi Israel terhadap Hizbullah yang disetujui untuk uji coba selama 30 hari oleh Trump. Kampanye ini bernama Operasi Rogue Rider, yang bertujuan untuk menurunkan kemampuan Houthi dan memulihkan kebebasan navigasi. Untuk melaksanakan kampanye semacam itu, Amerika Serikat membutuhkan armada pembom berat yang membawa muatan besar yang mampu memberikan kerusakan signifikan. Dan Amerika Serikat memiliki hal yang tepat, B-52 Stratofortress yang mematikan. Boeing B-52 Stratofortress, yang akrab dijuluki BUF, akronim untuk Big Ugly Fat Fella, adalah salah satu pesawat paling tahan lama dan serbaguna dalam sejarah penerbangan militer. Pesawat ini melakukan penerbangan pertamanya pada tahun 1952 dan telah mengudara sejak saat itu, menjalani 7 dekade panjang yang sukses dengan layanan berkelanjutan. Seperti yang dilakukannya pada tahun 1952, B-52 terbang pada tahun 2025 dalam operasi Rogue Rider melawan Houthi dengan tujuan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang paling eksplosif. B-52 adalah pembawa pesan yang sempurna untuk misi ini. B-52, seperti sekarang ini, adalah raksasa. Berukuran panjang 159 kaki 4 inci dengan lebar sayap 185 kaki dan tinggi 40 kaki 8 inci, berat kosongnya sekitar 185.000 lb, dengan berat lepas landas maksimum 488.000 lb. Ditenagai oleh 8 mesin turbofan Pratt Whitney TF33P103, yang masing-masing menghasilkan daya dorong 17.000 lbs, B-52 mencapai kecepatan maksimum 650 mph, Mach 0,86, dan kecepatan jelajah 525 mph. Jangkauan tempurnya tanpa pengisian bahan bakar adalah 8.800 mil, yang dapat diperluas hingga lebih dari 10.000 mil dengan pengisian bahan bakar udara. Memungkinkan jangkauan global tanpa pangkalan depan. Ketinggian layanan pesawat adalah 50.000 kaki, yang memungkinkannya beroperasi di atas sebagian besar pertahanan udara. Kapasitas bahan bakar B-52 sangat besar, menampung 47.975 galon bahan bakar jet JP-8, yang berkontribusi pada daya tahannya hingga 20 jam per misi dengan pengisian bahan bakar, atau bahkan lebih. Jangkauan global B-52 ditunjukkan pada tahun 2016 ketika ia terbang dalam misi pulang pergi sejauh 14.000 mil selama 34 jam ke Barksdale untuk menyerang target ISIS di Suriah dengan pengisian bahan bakar 2 kali selama penerbangan. Awaknya yang terdiri dari 5 orang, pilot,
kopilot, navigator radar, navigator, dan perwira peperangan elektronik, beroperasi dari kokpit 2 dek, dengan dek bawah yang menampung sistem navigasi dan pengeboman. Desain sayap menyapu ikonik pesawat dan konfigurasi 8 mesin memberikan stabilitas dan efisiensi untuk misi jarak jauh. Seperti yang diharapkan dari pesawat sebesar itu, kapasitas muatan B-52 sangat besar. Begitu besarnya sehingga menjadi kemampuan yang menentukan B-52. Hingga 70.000 pon berbagai bahan peledak dapat dibawa dalam teluk bom internal dan pada tiang sayap eksternal, memungkinkan pesawat untuk mengirimkan beragam amunisi. Ini termasuk amunisi konvensional, seperti 51.500 pon bom Mk-82, 30 bom Mk-84 seberat 1.000 pon, 12 bom Mk-84 seberat 2.000 pon, 30 bom klaster Sibiu 87-89 atau 30 Sibiu 104 Gator Mini Systems, menjadikan B-52 sebagai rumah bagi berbagai jenis amunisi. Amunisi berpemandu presisi untuk 20 rudal jarak jauh permukaan AGM-158 Joint Air to Surface Standoff Missiles, disingkat JASM, dengan jangkauan yang dapat diperpanjang hingga 230 mil, serta 12 bom berpemandu GPS dengan jangkauan hingga 15 mil, dapat digunakan oleh B-52. Selain itu, ada juga senjata nuklir. B-52 dapat membawa 20 rudal jelajah peluncur udara AGM-86B dengan hulu ledak nuklir W-80. Masing-masing dengan hasil antara 5 dan 150 kiloton. Pengebom ini juga dapat membawa 12 rudal jelajah siluman berkemampuan nuklir AGM-129 yang canggih. Di samping semua ini, B-52 dapat menyebarkan jenis persenjataan lain, seperti rudal anti kapal AGM-84 Harpoon dan AGM-42, serta ranjau laut untuk interdiksi maritim. Tampaknya, apapun senjatanya, B-52 diperlengkapi dengan baik untuk menggunakannya. Ini adalah salah satu alasan mengapa B-52 adalah pembom pilihan untuk berbagai misi militer Amerika Serikat, baik itu untuk pencegahan nuklir strategis. Sebagai bagian dari triad nuklir, B-52 melakukan patroli nuklir jarak jauh, mempertahankan pencegahan yang kredibel terhadap musuh seperti Rusia dan Cina. Kemampuannya untuk bertahan selama berjam-jam dengan hulu ledak nuklir memastikan kemampuan serangan kedua yang cepat jika musuh menyerang lebih dulu. Dalam serangan konvensional, B-52 telah menjadi krusial dalam berbagai konflik, mulai dari Vietnam hingga Afghanistan, memberikan dukungan udara dekat, pengeboman karpet, dan serangan presisi. Selain itu, B-52 juga terlibat dalam operasi Rogue Rider melawan Houthi, yang akan kita bahas lebih detail. Pesawat ini menargetkan infrastruktur Houthi dengan rudal jarak jauh Joint Air to Surface Standoff Missiles, JASM, memanfaatkan kemampuan jarak jauhnya untuk menghindari pertahanan udara. Operasi maritim. Dilengkapi dengan rudal Harpoon dan ranjau serang cepat, B-52 dapat mengganggu pengiriman musuh dan mengamankan titik-titik sempit seperti Selat Hormuz. Dalam peperangan elektronik, B-52 menunjukkan kemampuannya untuk benar-benar melakukan semuanya. Pesawat ini dipersenjatai dengan avionik dan POD canggih yang ditingkatkan, mampu mengganggu sinyal musuh dan bertahan dari upaya pengacauan untuk memastikan pesawat pengebom dan muatannya tetap berada di jalurnya selama misi, meskipun ada upaya terbaik musuh. Semua kemampuan ini dan lebih banyak lagi memudahkan kita untuk melihat mengapa B-52 menjadi pesawat pengebom pilihan utama untuk operasi Rogue Rider dari Sencom Amerika Serikat. Misi ini menarik perhatian dunia, sebuah simulasi untuk saat ini, tetapi berdasarkan data nyata dan sangat mungkin untuk B-52 yang legendaris. Operasi Rogue Rider Fase 1, Serangan Awal. Pada tanggal 15 Maret saat fajar, operasi Rogue Rider dimulai dengan serangan udara dan laut terkoordinasi dari Diego Garcia. 6 B-52, yang masing-masing membawa 20 rudal jelajah AGM-158 JASM, meluncurkan rentetan serangan yang menargetkan sistem radar Houthi, situs pertahanan udara, dan fasilitas penyimpanan rudal di Sada. Kapal induk USS Harry S. Truman dan kapal Amerika Carl Vinson yang ditempatkan di Laut Merah mengerahkan 22 FA-18 Super Hornet yang dipersenjatai dengan amunisi serangan langsung gabungan jam untuk menyerang lokasi peluncuran drone di dekat Hodeidah. Kapal penjelajah USS Philippine Sea dan kapal perusak USS Gravely, serta kapal Amerika Mason menembakkan 82 rudal Tomahawk ke pusat komando dan kendali. Bersamaan dengan itu, 6 pesawat pengebom siluman B-2 Spirit menjatuhkan penetrator persenjataan besar GBU-57 ke bunker pertahanan yang diperkeras,
dengan tujuan menghancurkan tempat penampungan rudal di bawah tanah. Pesawat B-52 yang terbang pada ketinggian 40.000 kaki melepaskan JASM dari jarak 200 mil untuk menghindari rudal permukaan ke udara Tub 1 dan Tip 2 yang telah menembak jatuh 7 MQ-9 Reaper hingga April. Setiap Reaper berharga $30 juta, dengan total kerugian mencapai $210 juta. Serangan dari operasi Rogue Rider menargetkan 30 lokasi satu persatu, termasuk pangkalan udara Al-Dialami dan fasilitas pelabuhan Hodeidah. Hingga 31 Maret, lebih dari 2 minggu setelah operasi dimulai, lebih dari 300 target telah diserang, termasuk 50 sistem radar dan 20 baterai pertahanan udara. Sencom melaporkan pengurangan 40% dalam peluncuran rudal Houthi, tetapi kelompok itu membalas dengan serangan pesawat tak berawak terhadap USS Harry S. Truman yang hampir meleset. Sebuah FA-18E Super Hornet seberat $67 juta meluncur dari dek kapal induk selama manuver mengelak untuk menghindari serangan Houthi. Fase kedua, eskalasi. Tahap 2 dimulai pada April MOP, tetapi tanpa semua kekonyolan, karena kampanye semakin intensif dengan B-52 yang melakukan serangan mendadak hampir setiap hari, masing-masing mengirimkan hingga 12 jam dan 20 JASM terhadap lokasi produksi senjata Houthi dan kompleks kepemimpinan. Pada tanggal 17 April, serangan B-52 di Ras Fuel Port, diduga pusat logistik Houthi, menewaskan 80 orang dan melukai 150 orang, menurut Hirun El Masera TV. Meskipun Sencom mengklaim menargetkan pasokan bahan bakar untuk operasi rudal, pada tanggal 20 April, serangan di Sada menewaskan 12 orang dan melukai 30 orang. Mengenai pusat komando yang diduga. Serangan kontroversial pada tanggal 28 April menghantam pusat penahanan di Sada yang menahan 150 migran Afrika, menewaskan 68 orang dan melukai 47 orang, memicu kecaman internasional dan seruan PBB untuk penyelidikan. Pada tanggal 28 April, Sencom melaporkan lebih dari 800 target telah diserang, termasuk 200 fasilitas komando, 150 sistem pertahanan udara, dan 300 lokasi penyimpanan senjata. Peluncuran rudal balistik turun sebesar 69% dan serangan drone turun sebesar 55%. Namun, tampaknya serangan terhadap Israel dan kapal-kapal Amerika Serikat terus berlanjut, dengan serangan rudal di Bandara Bengurian pada tanggal 2 Mei yang berhasil dicegat oleh Israel. Saat itu, operasi Rogue Rider telah menelan biaya sekitar $1 miliar, termasuk setidaknya $200 juta untuk amunisi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan menipisnya stok JASM dan Tomahawk yang krusial bagi pencegahan di kawasan Pasifik. Timur Tengah sedang berkobar, baik secara harfiah maupun kiasan. Dan kobaran api itu tampaknya tidak akan padam dalam waktu dekat, karena Israel dan Iran saling serang dengan sengit. Namun, sebelum konflik Israel-Iran, ada operasi Rogue Rider, sebuah operasi sukses yang dipimpin Amerika Serikat yang membawa B-52 terbang dengan kejayaannya dan pada dasarnya menyelamatkan dunia. Untuk mengapresiasi legenda pengebom ini, mari memberikan like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.